Sebelumnya terima kasih buat Pendeta Ishak Surya, juga buat firmannya Pendeta Surya Dharma ya. Kiranya menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Ini tadi saya selalu ngomong kalau ingin pendalaman Alkitab atau mengerti Alkitab lebih dalam lagi ya di sini tempatnya. Tapi kita bukan mau mengejak atau mengutamakan, tetap semua pada pribadi lepas pribadi, di mana kamu bisa bertumbuh, di mana kamu bisa menerima firman secara baik yang di situ tempatnya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan untuk acara berikutnya seperti biasa berbentuk seperti kita ini benar-benar mendalami apa yang telah disampaikan dengan luar biasa oleh Pendeta Surya Dharma. Ayo, siapa yang berani membahas tentang firman tadi? Nanti 2 orang aja, nanti 2 orang lagi untuk kesaksian ya, biar cepat. Baru nanti ada pertanyaan dari hambanya Pendeta Surya Dharma. Ayo, 2 orang untuk menjabarkan firman tadi. Ya, tadi judulnya apa, penjabarannya gimana, tapi singkat jelas. Ojo towo-towo untuk ngomong firman mana lah ya. Pendek jelas. Ayo angkat tangan dulu, berdiri. Ayo ya, usiri Bapak. Ini loh. Yen, tadi kamu. Jadi maksudnya kita mau membiasakan di sini. Kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak cukup untuk mendengarkan. Ya, tapi apa? Kita belajar untuk apa yang disampaikan tadi sama pembicaranya. Jadi ngomong sebisanya. Ngomong yang tadi dia omongkan sama hambanya itu apa? Ayo kita coba biar kita bisa benar-benar ngerti. Enggak pulang kalau waduh, opo iku mandi tak kok koncoe sik jelasno. Oh, tadi firman ini lho tak cerita ini. Nah, tapi pendek jelas gitu ya. Oke, kok cerdek gitu rasanya. Oh, enggak ya, wah, luar biasa. Makasih Tuhan, saya sudah dengarkan firman-Nya begitu indah. Tapi saya mau membicarakan sedikit firman-Nya, yaitu ada yang Bapa kami yang ada di dalam surga, itu ada. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Udah itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Disuruh menjabarkan malah doa. Tapi benar, berarti dia juga sudah mendengarkan ya. Setuju ya Pak Pendeta ya, hambanya. Oke, diberi setuju berarti dapat hadiah. Oke, satu lagi, ayo. Judulnya doa yang benar yang diperkenan oleh Tuhan. Yaitu kalau kita tuh datang kepada Tuhan juga jangan berdoa dengan bertele-tele. Doa yang jangan melankolis, doa yang singkat, yang pokoknya Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan jangan seperti meminta sesuatu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, mintalah maka diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi itu Tuhan tahu. Jangan tidak usah kita minta, tapi kita akan diberi kepada Tuhan. Jadi harus, tapi ya ada syaratnya. Tuhan bilang kuduskanlah, karena Tuhan itu kudus. Kuduskanlah di Bapa kami di surga kan, biar Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Itu doa Bapa kami, dan kita juga harus mengampuni seperti di Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan itu adalah wajib. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena di Efesus 4 ayat 31 dikatakan, janganlah kita menyimpan dendam, janganlah kita menyimpan kemarahan, harus dibuang semuanya. Itu di Matius
Di Efesus 4:31 dikatakan buanglah segala kemarahan, buanglah segala geram. Karena kalau kita masih menyimpan kemarahan, Bapa di surga juga nggak akan mengampuni. Ada ayatnya, janganlah kamu menyimpan kemarahan. Karena kalau kita menyimpan di selanjutnya yang di Bapak kami itu kan dikatakan janganlah kamu menyimpan kemarahan. Karena kalau kita tidak bisa ngampuni, Bapak di surga tidak ngampuni, kita nggak ada tempat di surga. Jadi kita harus menjadi anak yang bisa mengampuni. Ampunilah kesalahan orang lain seperti kami setelah mengampuni. Jadi harus kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Ya. Saja Tuhan berkati. Gimana Pastor? Wah, luar biasa. Berarti sudah goal. Berarti tadi mendengarkan tadi dol. Ya, jadi ibadah di sini punya ciri sendiri. Kita mau membawa jemaat untuk bertumbuh, lebih lagi mengerti apa itu firman yang disampaikan dari pembicaranya. Jadi ini akan terus ya. Jadi maka dari itu nanti ibadah berikutnya harus nyimak, harus ditulis. Nah nanti saya rindu bukan orang ini aja, tapi ayo semua gantian, bisa, pasti bisa. Nah itu namanya kita ibadah yang sejati. Itu diantaranya apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ayo 2 kesaksian, silakan. Wah, Ciwilun ini kesaksian. Wah luar biasa ini. Seperti ini. Pakai ini tetap ya sudah. Para pendengar semua, kami menyaksikan hamba Tuhan, kerajaan Tuhan. Kami sejak ikut pelayanan dari Pak Wijaya, keluarga kami semua Tuhan memberkati, itu saya lancar, jangan lencer-lencer Pak Wijaya, seneng, menghilangkan sedih-sedih. Tuhan memberkati aku sepanjang sehat badannya. Terima kasih Pak Wijaya pelayanannya. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap pada semuanya, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan amin. Jadi mungkin satu pengenalan dari Ciwilun ya, mungkin di ibadah-ibadah lainnya dia hanya bisanya duduk mendengarkan, mungkin bisa berdoa. Nah di sini sudah mulai ada pertumbuhan, sudah berani untuk memberikan kesaksian, sudah berani berdoa, sudah nyanyi, dan sudah kita lihat sekali mungkin sudah ada perubahan yang sangat luar biasa. Nanti Tuhan akan merubah drastis sudah. Ciwilun tidak marah, Ciwilun nanti sudah kenal Tuhan makin dalam, tambah sukacita. Ya berikan dulu tepuk tangan buat Ciwilun. Oke, satu lagi buat kesaksian baru saya berikan diambannya untuk pertanyaan dari firman yang disampaikan. Silakan Pak Gunawan. Pendek, jelas ya. Oke, tidak boleh panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang nanti lainnya nggak kebagian, ya. Harus pendek, ya. Oke. Saya akan kesaksian, tapi tujuannya bukan untuk minyak goreng. Kita nanti seperti serata, satu keluarga sajane satu, gitu nanti waduh, aku itu siapa maju. Saya mau bersaksi, waduh, masalahnya berat. Tahun hampir mulai 2020 saya dimarahin trombositnya itu nggak jelas, padahal orangnya sudah segala karena itu sakit, terus sering kencingan, waduh itu di awal itu ngeleyak, saya itu sampai ngempet, terus emosinya itu gak kenean. Kedua, istri saya ketemper kendaraan, kemudian waduh sorot juga, dan keadaan gitu biasa. Siapa orang sing baik tidak, kapan sih kalau sing baik sih datang, gereja pun tidak ada, pendeta juga tidak datang, kasih tahu. Terus ketiga, rumah saya ambruk, sing nuluk Pak Wijaya Om, lain tidak ada. Ponakan saya DPD insinyur kaya di Jakarta, tidak saya telepon, tidak respon, satu sen pun belum bayar. Tidak ada pendeta Om Misa pas itu. Tunggu, saya bukan ngecap orang sama anak cuma ada satu gitu. Iya, tidak ada. Semuanya itu berhasil diatasi karena Tuhan Yesus. Karena kita menandakan Tuhan Yesus yang ada harta, pangkat, kedudukan, punya sifat buruk, bisa lenyap dalam sekejap. Gempa bumi di Turki, Syria membuktikan 46.000 yang tewas. Iya, sungguh iya, kamu tertawa, saudara yang mengalami. Ada satu keluarga itu saya lihat itu
di YouTube ya, tewas masih meninggalkan harta emas 2 ton. Entah benar enggak saya enggak tahu. Tapi keluarga saya lenyap dalam semenit. Hanya Yesus yang bisa diandalkan dalam hidup. Ya, puji Tuhan, akhirnya rada-rada singkat. Ya, hampir saya kebabas. Ya, ini tapi luar biasa pasangan suami istri ini selalu tekun ya kemana-mana. Kiranya terus akan melawat ya. Ini Pak Gunawan tadi mendelik sudah rotok-rotok redup ya. Mungkin dulu 25 watt sekarang 20. Nanti akan diredupkan lagi, diredupkan lagi. Sudah tidak ada tangan tuh ditode, tidak usah mendelik terlalu tajam. Udah pasti nanti di sini ada perubahan. Saya yakin dan percaya. Oke, semua dapat hadiah loh. Jangan dikai ngamuk kok. Gak dikai ngamuk kok ini. Ya oke, sekarang saya kembalikan kepada hambanya. Ayo disimak baik-baik, bukunya dibuka, tidak apa-apa. Nanti terus dijawab ya. Syaratnya jawab, angkat tangan, langsung maju ya, biar mempersingkat. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Ada 10 pertanyaan, ya, tetapi ini tadi sempat sudah dijawabkan. Tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Nanti Pak Wijaya bisa bantu saya terus ya. Kalau Bapak Ibu tadi menyimak yang pertama ada 10 pertanyaan dia, ya sudah tadi Pak Gembala mengatakan sudah jawab, nggak boleh jawab lagi ya Pak Wijaya ya. Nggak boleh ngurui juga, nggak boleh di sini. Yang pertama, apa tema atau judul firman Tuhan hari ini? Bu Pri, silakan. Bu Pri, silakan. Bu Pri, majukan saja. Atau sini. Apa temanya Bu ya? Tema saja. Doa orang benar yang berkenan pada Tuhan. Betul ya. Betul ya. Oke. Langsung Bu Pri, langsung. Ya, Oke. ambil. Terus kemudian yang kedua, perhatikan ayat emasnya terambil dari mana? Ya, Pak Cim. Ayo, Pak Cim. Langsung jawab aja dari tempat. Matius 6 ayat 6 sampai 13. Ya betul. Ya, oke. Nyimak berarti ya. Oke, lanjut pertanyaan Nanti berikutnya. kalau jawab jangan buka catatan ya saudara ya. Bukunya ditutup. Yang ketiga, perhatikan Matius 6 ayat 6 bunyinya, perhatikan ada kata-kata yang hilang, tolong dijawab ya, ingat-ingat. Perhatikan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke titik. Jangan dijawab dulu. Iya sudah, ibu dulu. Ya, Ibu. Ibu ditanda, maju dulu. Masuklah ke dalam kamar. Pak, Tunggu nanti. terus dan Berdoalah kepada Bapakmu yang ada. di surga. Nah, salah. Salah. Ayo lainnya. Oh, sudah, dulu, sudah. ada yang salah. Ayo, Tante. Ayo. Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke titik-titik ke dalam kamar. kamarmu, tutuplah Masuk Pintu. dalam kamar tutuplah dan berdoa. salah. Tutup salah. Ayo, Bu Pri, sebelahnya. Tutuplah, kasih kesempatan. Tutuplah. Oh, dikasih kesempatan dulu. Ayo Bu Kosasi berdiri dulu. Ibu masih teruskan. Saya bantu, kasihan. Dibantu. Tutuplah Pintu. Tutuplah pintu dan berdoalah karena Bapakmu ada di tempat Tersembunyi. Bapakmu ada di tempat yang Tersembunyi. tersembunyi. Nah ya, betul itu. Oke, ya. Ya silakan Tante. Ya, jadi pertanyaannya nanti disimak dulu, jangan kesusu mau Iya. berdiri jawab. Nanti nggak tahu ya, ya didengarkan dulu. Oke, lanjut. Sekarang ini paling hebat ini. Siapa yang hafal doa Bapak kami? Ayo ya, Bu Juniati. Garis di situ aja nggak apa-apa, agak keras. Pelan-pelan aja, nggak usah disusul nanti takutnya Bapa keliru. kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sempurna. Dihafalkan, dilakukan, ya boleh. Nggak boleh dihafal notok loh ya, tapi dilakukan. Nggak sih tukaran aja awas ya. Oke, ayo Yang lainnya. kelima ada 10 saudara ya.
Mengapa kita saat menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya, kita harus hidup benar dan hidup kudus di hadapannya? Kenapa? Ayo siapa? Kenapa kalau kita berdoa harus hidup kudus? Yoel? Ya. Ada siapa lagi? Saya ulang lagi ya pertanyaan. Mengapa kalau kita berdoa kita harus hidup benar, harus hidup kudus di hadapan Tuhan? Nah, silakan. Karena Tuhan Allah yang Maha Kudus. Betul. Terus satu lagi, tambah lagi, sempurnakan. Kalau tidak hidup kudus, Tidak berkenan kepada Allah. nah sudah sempurna. Itu ada jawab doa kita ya. Ya, selain hidup kudus kita harus doa Beriman. yang lebih berkenan ya. Oke, lanjut. Yang keenam, Pak. Apa maksud dari ayat datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Apa maksudnya? Ayo, siapa? Ayo. Apa yang maksudnya? lainnya, Bun katakan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya? Oh, Pak, Bapak. Ayo, Pak Imam. Ayo. Oh, Salah nggak apa-apa kok, nggak dikasih penalti. Oke. Bu Sri. Iya, kenapa itu Bu Oke, Sri? ayo Bu Sri. Ayo berdiri. Kenapa? Oh, udah dapat ya. Oh, sorry. Udah dapat ya. Sudah dapat duduk. Bu Sri. Oh, Ayo Bu Lydia. Ayo cepat Bu Lydia. Nah, ini berani. Ayo. Apa maksudnya ada kalimat dalam doa itu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi di surga. Apa maksudnya? Maksudnya setiap hari kita harus datang kepada dan Kita harus menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Terus Dikit lagi. jadilah kehendakmu dalam bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? karena engkaulah yang punya kerajaan. Ya, masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Ayo siapa lagi yang Ayo, mau lainnya. menyempurnakan? Oke, ayo berdiri. Oh itu sebelahnya. Ayo. Sebelah anak saya, tepatnya anak saya mau. Oh iya, ayo. Dia ada apa-apa? Ayo. Enggak. Ayo, coba ayo. Yang sudah dapat tak boleh jawab lagi. Oke. Oke, tanya bertanya. Ayo. Oh iya, ayo. Ya. Maksudnya maknanya. Kita harus melakukan seperti cara yang di surga untuk dilakukan. Terus kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu masih apa? Supaya kita berbuat Jadi Tuhan, aku pengen punya rumah, tapi kalau bukan kehendakmu Tuhan, terus biarlah jadilah kehendakmu. Itu maksudnya. Jadilah kehendakmu di bumi di surga. Terserah pada Tuhan, terserah pada Tuhan. Ya betul. Oke, dapat ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Disimak lagi biar harus berani menjawab ya. Nanti salah pasti diluruskan ya. Oke. Kita bantu kok. 7. Apa akibatnya jika kita berdoa tetapi belum bisa mengampuni? Ayo. Saya ulangi, apa akibatnya jika kita sudah berdoa tetapi kita tidak mau mengampuni dan tidak mau melupakan orang yang bersalah pada kita? Oke, ayo. Kenapa? Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan pelanggaran kita kalau kita belum mengampuni atau tidak mengampuni orang lain. Dan apa lagi? Apa akibatnya? Akibatnya Doa ya, kita doa kita tidak dikabulkan. tidak dijawab 100. Oke. Ayo. Tuhan tidak ngampuni loh, kalau kita tidak ngampuni orang lain, Tuhan tidak ngampuni, Tuhan juga tidak jawab doa kita, itu penting. Sebutkan 3 penyebab ini yang pertanyaan ke-8. 3 penyebab mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Ayo. 3 penyebab. Oke, ayo tante berdiri, tidak apa-apa. Nah, diulang lagi nih. Berarti luar biasa. Bu Sri sudah. Udah nggak boleh. Oke, 3 penyebab ya. Kedengkian, Apalagi tidak sabar, tidak sabar. kebencian. Kan ada 3. Sebutkan 3 penyebab mengapa Tuhan kok belum menjawab doa kita. Mungkin pertama apa, kedua apa. Kepaikan.
Ya, salah satu. Berarti ada dosa ya. Yang pertama ada dosa, yang kedua. Ada rencana Tuhan. Kenapa Tuhan belum jawab doa kita? Mungkin ini sebuah kurang. Tanda. Tuh, Yen. Ganti dulu ini. Yen. Kadang-kadang kita ada kesalahan. Sama Tuhan. Kita harus bertekun. Kan ada 3. Pertama ada kesalahan dan dosa, yaitu jadi penghambat ya. Dan mungkin apa yang kita minta, tapi Tuhan Belum berkenan. tergerak. Jadi bukan rencana Tuhan. Ya. Oke, yang ketiga. Ada rencana Tuhan yang kita, ada rencana Tuhan yang kita belum tahu. Betul. Iya. Ada Oke, proses sip. Tuhan. Oke. Ngerti Ya, maksudnya? Oke. ya, kita hadiahnya ngambil sendiri. Oke, yang terakhir ini ya berarti ya. Ada satu lagi, Pak. Iya, Ada 2. ada 2. Ayo cepet ya, 2 ya. Apa yang dimaksud membangun mesbah doa? Apa yang dimaksud dengan membangun mesbah doa? Yang belakang belum jawab, Bu. Ayo, dapat minyak goreng. Tulis sendiri. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Bapak, ayo Pak. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud membangun mesbah doa? Ayo, apa yang dimaksud dengan membangun mesbah doa? Membangun doa saat pribadi dengan Tuhan. Ya. Oke, betul. Jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap Ya, hari ya, itu Tante, harus ya. perlu ya tiap hari Setiap hari. dilakukan. Yang ke-10 yang terakhir. Oke, terakhir ya disimak baik-baik ya, terakhir ya. Ayo Pak Matius juga boleh, jangan bingung video nanti dan dapat nanti. Ayo. Iya, nggak apa-apa. Yang kameramen boleh. Jawab. Bapak penentuan. Bagaimana sikap kita bila doa permohonan kita belum dijawab Tuhan? Bagaimana sikap kita? Ayo. Ayo, Pak. Matius. Ya, jawab Pak Matius. Bagaimana Sikap sikap kita kita? Jika kita doa kita tadi. belum dijawab Tuhan. Kita tetap tekun dan rajin berdoa setiap hari sambil melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita sesuai dengan firman-Nya yang kita baca tiap hari. Tekun berdoa, Doanya. terus melakukan firman-Nya setiap hari. Ya, Apalagi yang satu lagi. yang melakukan sesuai dengan perintahnya, kita Oke. mengasihi sesama, membuang Ada segala satu lagi yang penting, membuang Pak. segala apa yang menjadi apa ya. Oke, ini sudah betul, tapi 50% Yuda dapat separuh Oke, dari Ibu tambahin lagi 1. Nah, Ya, itu. sempurna. Ya. Oke, bukan apa-apa. Ditolong sama Putri, jadi luar biasa. Oke. Dapat 2-2 nanti. Ya, makasih ya sudah saya rasa nanti yang belum terima ya, yang belum dapat hadiah nanti ada dari Konsum sendiri nanti dikasih. Tapi yang penting di sini ayo kita ini bertumbuh agar apa yang diberitakan firman-Nya kita bisa nangkep, terlebih lagi kita harus melakukan. Oke, terima kasih buat Pendeta Isa Surya juga hambanya Surya Dharma atas bimbingannya dan pembagian firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk selanjutnya ayo kita makan tapi gantian tolong rapi ya seperti biasanya ya. Saya sudah melihat ada kerapian di sini ya. Jadi terus dilakukan yang terbaik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, puji Tuhan. Berkati. Ya,